Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Wirdaningsi. Saya merupakan mahasiswi dari program studi bimbingan konseling di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya merupakan mahasiswi dari semester 7. Di sini saya akan membawakan jurnal saya yang berjudul dengan integrasi model biopsikososial, spiritual, dan konseling Islam ke arah memperkasakan kesejahteraan psikologi mahasiswa Muslim di era digital. Nah, di sini pada bagian pendahuluan yang dimana berisikan tentang era digital ialah masa kini di mana teknologi digital seperti komputer, internet, telepon banyak digunakan serta menyebabkan perubahan dalam masyarakat. Nah, perusahaan dan budaya. Antara manfaat perkembangan ini ialah untuk mewujudkan berbagai platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, maupun Instagram. Tujuan utama penggunaannya adalah untuk interaksi harian serta memudahkan urusan seperti penyampaian berita, pendidikan, maupun dakwah dan perbankan. Antara fokus mengkaji ialah kesan telepon pintar dan media sosial terhadap kesehatan mental. Terwujudnya istilah psikopatologi berkaitan yang terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ialah psikopatologi eksklusif internet dan psikopatologi yang dipacu internet. Nah, jenis pertama itu ialah psikopatologi eksklusif internet. Ini melibatkan gangguan mental yang hanya terwujud dengan kemunculan internet seperti kecanduan game online ataupun ketagihan internet. Nah, sedangkan yang kedua itu ialah psikopatologi yang dipacu internet. Nah, jenis kedua ini pula merangkumi penyakit mental ataupun tingkah laku yang dipengaruhi dari internet itu sendiri. Nah, dalam Islam, isu ini berkaitan rapat dengan keadaan jiwa manusia, yang dimana jiwa yang bergolak dan miskin sifat mahmudah akan mendorong seseorang ke arah kemurkaan Allah. Hati yang dijaga dengan makanan rohani akan menghasilkan tingkah laku yang baik serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun manusia tidak lepas dari yang namanya kesilapan ataupun kesalahan, Islam menyediakan panduan amalan kerohanian yang dimana sebagai pengawal diri agar tidak kekal dalam yang namanya dosa. Nah, di sini kita akan masuk pada bagian jenis penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan reka bentuk analisis kandungan. Nah, data yang dikumpulkan memberikan tumpuan kepada perbincangan mengenai model biopsikososial spiritual menurut Islam dan konseling Islam. Nah, sumber data yang diperoleh dari jurnal akademik, kertas kerja seminar, ayat tafsir Al-Quran, hadis, dan penelitian yang berkaitan dengan psikologi Islam. Nah, semua data ini dianalisis menggunakan penelitian deskriptif untuk mengenal dan menjelaskan hubungan terkait antara model biopsikososial, spiritual, dan konseling Islam, khususnya melalui aspek spiritual dan kerohanian. Nah, pada bagian selanjutnya kita masuk kepada pembagian pembahasan, yang dimana model biopsikososial spiritual merupakan satu kerangka yang mengintegrasikan aspek spiritual ataupun kerohanian dalam praktis klinikal. Ia merupakan model inklusif dalam menafsirkan sebuah kajian berkaitan dengan kesejahteraan manusia. Model biopsikososial spiritual membantu seseorang untuk memahami individu secara menyeluruh. Nah, dalam psikologi Islam, tumpuan diberikan kepada aspek psikospiritual, yaitu pendekatan agama dalam psikologi yang menjadikan psikoterapi sebagai aspek kajian secara empiritikal. Nah, ini karena aspek kerohanian mampu mempengaruhi perubahan seseorang individu yang bermasalah dengan menciptakan makna dan kepercayaan diri. Nah, psikospiritual merupakan kombinasi antara perkataan psikologi dan spiritual. Nah, psikospiritual Islam merupakan perbincangan tasawuf dalam konteks modern dan bukan sekedar Islamisasi ilmu psikologi. Ia merupakan ilmu yang membincangkan berkenaan dengan jiwa manusia berlandaskan disiplin ilmu tasawuf. Nah, di sini agama dan spirituality berhubungan langsung dengan kesehatan mental, yang dimana agama dan spirituality ini cenderung memberikan kesan positif pada kehidupan manusia. Nah, kesan positif ini berhasil melalui tindakan menggunakan
agama ataupun religius coping dalam menghadapi situasi yang kurang menyenangkan melalui pengaplikasian konsep tasawuf yang mengintegrasikan pengabdian dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dalam analisis psikologi mencetuskan disiplin psikospiritual Islam. Maklamatnya adalah untuk meluruskan masalah yang berkaitan dengan psikologi dan spiritual manusia, yang dimana ini termasuk ke dalam kestabilan diri, akal, jiwa, roh, dan jiwa manusia. Pendekatan kerohanian dan konseling Islam dalam Islam merupakan salah satu tugas manusia dalam membentuk manusia yang ideal. Antara pendekatan konseling Islam yang perlu ditekankan dalam menghadapi berbagai cobaan psikologi di era digital seperti pendekatan itu seperti muhasabah, doa, zikir, sabar, syukur, tawakal, dan sholat. Baik, sekian hasil dari penjelasan yang telah saya paparkan. Apabila ada kata-kata ataupun perbuatan saya yang kurang menyenangkan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.